Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ogi Melinda, saya jurusan Pendidikan Ekonomi semester 4 di kelas 4A, konsentrasi akuntansi. Di sini saya mendapatkan tugas ekonomi makro. Saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan menurut Edi Supardi, perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua, para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Yang ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Yang keempat, tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara perdagangan dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Yang kelima, di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu adanya kebutuhan barang dan jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam mengelola sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha, adanya perbedaan sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas hasil produksi, adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produksi tertentu, keinginan menjalin kerjasama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Manfaat perdagangan internasional yaitu kebutuhan setiap negara terpenuhi, menambah devisa negara, dapat diadakan spesialisasi produksi, mendorong peningkatan jumlah produksi, mempererat hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan iptek, memperluas pasar dan jaringan konsumen. Dampak COVID-19 terhadap perdagangan internasional. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Pada saat pandemi COVID-19 akan berdampak buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini karena terjadinya bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Oleh karena itu, suatu negara harus dapat meningkatkan surplus ekspornya ke negara lain. Akan lebih baik jika suatu negara dapat meminimalkan sumber daya, tetapi menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ini menunjukkan bahwa suatu negara harus meningkatkan ekspor sebanyak mungkin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi perdagangan internasional. Jika di dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.